beberapa bulan nih aku diajakin lagi ternyata buat naik gunung sama pacar aku. Dia kan juga ada apa namanya sama temen-temennya ada schedule mau kesini gitu kan. Nah sebelumnya itu sih saya kayak mikir nggak mau deh gue naik gunung lagi gitu kan Pak, tapi kayak temen pacar aku ngajak dan pacar aku ngajak aku, ya udah deh aku ikut aku gitu kan. Aku kayak berdoa semoga nggak kejadian kayak yang di Merapi, nggak kejadian apa-apa. Aku via teletes kalau ke Arjunanya. Nah di situ udah tuh kita packing ulang, nggak bersihin badan, mandikan, udah rapi-rapi. Kita nanjak naik ke mulai naik ke Arjuna, kayak udah mau dekat maghrib gitu. Aku sempat banyak berhenti sih karena itu kan capek juga. Ngecamp tuh di daerah yang kayak savana gitu sih yang Bapak bilang tadi tuh. Aku ngecamp di situ karena kan banyak buat pos, bayangin tuh nggak tahu namanya pos apa, itu dia deket banget sama kali biar kita ngambil air tuh nggak susah kan. Nah aku posisinya langsung aku masak nasi ya sama masak air buat ngisi perut sama ngangetin badan kan Pak ya. Itu udah malam? Udah malam, jatuhnya aku udah selesai jam 7 malam deh kalau nggak salah aku nyampe ke tempat itu. Pas udah kayak gitu aku coba-coba buat nyenter nih karena aku kan kayak pengen ngeliat gitu situasi di situ, takutnya aku kemana lupa jalan gitu kan. Aku center katanya situ ada gubuk. Nah kan pas udah kayak gitu kata itu aku nanya itu warung, aku gituin kan, nggak tahu katanya sih punya orang situ, itu katanya sih ada yang bilang juga itu warung tapi jarang buka. Aku coba center lagi karena aku penasaran. Pas aku center kedua aku center ke gubuk itu, terus kayak ada orang tinggi pakai sebah coklat gitu kayak bekas kena lumpur gitu Pak. Itu aku center bener-bener jelas aku lihat banget. Mungkin dalam keadaan aku capek atau gimana tuh suges aku, tapi itu bener-bener ada gitu loh Pak ya. Aku center gak lama terus aku kayak dia jalan gitu sih, pas aku center gitu dia langsung kabur. Aku ikutin kan arah center aku ke situ, terus orangnya nggak ada. Terus karena tuh di depan gubuk itu kayak semak gitu Pak, udah nggak mungkin dong orang kan, kalau orang itu kan langsung lari ke sana. Kalau aku center paling teriak dia kan kayak ngomong apa gitu kan paling nyapa. Ini enggak, aku langsung kayaknya bukan orang deh, aku langsung ngomong kayak gitu. Tapi sosoknya coklat? Iya kayak orang bekas ke dalam lumpur gitu sih Pak. Kayak gimana sih, kayak udah kotor noda lumpur gitu ya? Badannya tuh penuh kotor gitu deh, kayak kita habis kejebur lumpur. Terus dia udah nggak basah tapi kering. Disuruh kan awalnya ambil air yuk gitu, ambil air di sana gitu. Terus aku yaudah yuk ambil air gitu, bertiga atau berdua gitu kan. Aku langsung kayak ngerasa kok kayaknya kita yang ikut banyak, kayak lebih dari kita, bukan teman kita. Ada orang yang ikut tapi bukan teman kita. Aku nengok nggak ada orangnya Pak, tapi jadi ngerasa orang kayak perasaan tuh orang ada gitu loh. Aku langsung kayak merasa diikuti gitu kan. Kalau temen pun kan kayak biasa aja, hawanya sama-sama temen gitu kayak manusia gitu kan biasa. Mungkin ini hawa kayak dingin beda gitu kan. Aku bodo amat deh, aku nggak peduli. Aku takut kan kejadian sama kayak yang di Merapi, bisa bener-bener ngelihat gitu loh. Karena sebelum itu aku juga udah ngelihat, aku juga kayak aduh merinding gimana ini. Udah itu nggak lama aku ambil air, aku naik lagi ke atas. Pas udah kayak gitu aku belum naik ke atas, aku mau sikat gigi. Itu kondisinya aku bawa sikat gigi sama mau bawa botol-botol gitu, aku sikat gigi. Pas aku sikat gigi kayak ada orang nongkrong gitu sih Pak, kayak nggak nongkrong sih, kayak ikut ngambil air gitu, tapi nggak ada orang. Kayak gimana sih Pak, Bapak lagi nongkrong ngambil air, sebelahnya kayak ada orang yang nongkrong juga gitu. Tapi lo nggak ngeliat? Enggak, aku nggak ngeliat, cuma kayak perasaan orang itu kayak nongkrong jongkok samping aku. Aku mikir gini, ini dia apa yang tadi aku lihat gitu, takutnya mikir gitu. Tapi lo nggak nengok gini? Enggak, aku nggak nengok karena aku posisinya udah was-was ya? Udah capek, takut, ngerinya itu aku nengok dia bener-bener di samping aku. Besok paginya itu biasa Pak, kayak aku pagi-pagi buka tenda, udah ada teman pacar aku kan satu orang, dia mau masak air mungkin dingin buat ngairin badan. Ada ayam kate gitu, aku kayak penasaran juga. Gak lama kita akhirnya kita beberes, masih siang kita naik lagi Pak, yang di dekat kayak savana gitu juga sih, tapi aku lupa namanya apa. Itu savana di bawah, aku campnya agak di atas dikit, tapi belakang kesananya lagi tuh ada mata air. Nah gak lama itu aku baru datang itu akhirnya pada bangunin tenda lagi kan, buka tenda, beres, aku ngambil air. Terus pas
kondisi berdua atau bertiga, nggak lupa deh, pokoknya berdua deh kayaknya. Temannya pacar aku yang itu satu ngambil ranting-ranting gitu buat bikin kayak api gitu kan, unggun. Aku ngambil air sendiri. Oh, jadi berdua cuman pisah. Satu pisah, temen aku duluan ngambil kayu, aku di belakangnya dia ke mata air. Ngambil air. Pas udah gitu, aku ngambil air, bentuk air tuh kayak lorong gitu Pak. Aku agak masuk dikit. Pas aku lagi ini ngisi air drigennya itu, terus ada suara kayak gini. Gitu. Sedangkan itu nggak ada orang sama sekali Pak. Dan suaranya itu kedengaran dari batu itu, karena kan batunya tuh kayak bolong, nggak bolong sih Pak, kayak nyekung gitu, kayak goa tapi udah buntunya. Nah, kayak gitu. Aku langsung astagfirullahaladzim. Aku langsung kayak teriak. Aku kan orangnya nggak bisa diem, kalau udah itu kayak teriak istighfar kan, langsung kayak astagfirullahaladzim kayak gitu kan. Aku langsung buru-buru isi air, aku penuhin, aku lari ke tenda, udah aku nggak ngomong apa-apa lagi. Dari situ udah biasa aja. Tapi suaranya gede, jelas banget sih menurut aku, kayak gitu, kayak bener-bener jelas banget Pak, ngedengung pula gitu. Pas nggak lama itu udah biasa aja. Malamnya kita masak buat makan malam, buat ngangetin badan juga, masak air segala macam. Aku udah pada tidur, ini aku belum pada tidur sih, posisi lagi pada mau makan kan. Aku mau pipis, minta anterin. Nah, karena di belakang itu agak jauh, terus pacar aku tuh nyanterin dari jauh, dia sambil kayak ngobrol gitu kan ke teman-teman aku. Aku langsung ya udah deh, aku biasa aja. Pas sudah kayak gitu, kayak ada yang loncat Pak dari pohon yang belakang aku. Ini kan gede, pohon sini 2 gede, tuh kayak ada yang loncat gitu. Tapi loncatnya kayak tinggi, kayak monyet kan, katanya kan ada monyet kan, biasa di situ monyet liar banyak. Tapi ini kalau monyet kan seharusnya kalau udah loncat udah dong pohonnya kayak biasa aja. Iya, masih goyang paling kayak ngedayung udah selesai. Kalau ini enggak, kayak pas brek langsung kayak gitu, kayak pohonnya tuh dimainin kencang banget gitu. Aku langsung kayak pohonnya goyang begini. Iya, kayak ada kan, di pohonnya besar nih, ada ranting beberapa yang daunnya banyak, itu tuh dalam daun itu pada ada goyang gitu Pak. Bodoh deh aku gitu kan. Tapi aku sempet nengok, itu kayak kencang banget gitu kan, nggak ada angin yang kencang juga Pak. Emang posisinya kan artinya anginnya kurang, nggak begitu besar kan anginnya. Pas udah gitu kita kita tidur, bangun sekitaran jam 2 atau jam setengah 2 atau jam 2 gitu. Kita pemanasan, ngangetin badan, mau lanjut nge-trek summit. Barang-barang kan pada tinggal di tenda kan, kita cuma bawa depek gitu waist bag gitu doang kan, sama jas hujan. Nah, akhirnya naik. Pas lagi naik itu rasanya tuh kayak kuping aku tuh ini kayak bunyi, kayak denger sesuatu, terus kayak ada yang ngeliatin. Kayak itu waktu di jalan? Iya, di jalan. Terus kata orang-orang kan, karena di samping aku ada orang Surabaya, 2 orang cowok, terus katanya jangan mikirin yang enggak, jangan ngomong yang aneh-aneh, kata dia gitu. Jangan nengok kanan kiri nggak apa-apa gitu kan, cuman kayak jangan aneh-aneh. Udah tuh, terus kata dia di tempat ini ada tempat yang takutnya dibikin nyasar, karena kan beberapa cerita aku juga pernah dengar ada yang pernah nyasar situ tapi nggak balik gitu loh. Kayak gitu, aku kayak takut itu yang juga. Di kali jiwanya itu kali. Iya, mungkin kayak di itu aku juga lupa namanya. Gak lama itu aku langsung kayak di situ kayak ada orang nih sebelah kanan, abis kayak sebelah kiri aku kayak gitu. Aku jalan biasa, aku agak kepleset tuh gara-gara aku nggak ngeliat ada pohon besar gitu Pak. Kayak kepleset, kayak langsung bangun lagi, jalan lagi. Nah, sebelah kanan tuh kayak ada yang ngeliatin 2 apa 3 orang, tapi nggak ada orangnya, kayak tinggi, kayak ngejagain sih Pak jatuhnya. Iya, sama. Cuman nggak, orangnya nggak jelas. Enggak, tapi kayak nggak tahu suges aku doang, nggak tahu apa. Tapi itu benar-benar tuh kayak 3 orang diri, itu dia kayak ngejagain, kayak cuma diri gini, gitu. Dia berjejer gitu, baris gitu. Agak jauh, dia aku jalan dikit di sini sama sini, kayak jaraknya agak semeter dikit gitu. Tapi orang yang berbeda. Kayak semuanya sama Pak, kayak gimana sih ya, kayak orang penjaga gitu sih Pak, kayak sama gitu ngerasanya. Aku langsung kayak diem aja, terus kayak nunduk biasa aja. Tapi karena aku kan nggak kuat dingin ya Pak, aku sambil kayak netes air mata aku gitu kan, kayak sampai merah banget, sampai kayak narik ingus terus kan. Aku langsung kayak ya udah deh, biasa aja. Udah nyampe ke atas nih Pak, udah ngeliat summit, udah seneng banget ya pokoknya, udah indah banget itu kan, kayak itu kebayar pagi, udah pagi kayak kebayar gitu dari aku ngerasain aneh-aneh itu. Pas udah ke atas kayak kebayar gitu, wih indah banget, kayak bagus banget. Gue nggak mikirin apa-apa lagi deh, nggak mau mikirin macam-macam. Pas udah gitu kita turun nih Pak
kalau di Arjuna itu kan beda sama kayak gunung-gunung lain ya Pak. Kayak dia masih banyak pohon-pohonnya lagi gitu Pak, jadi kayak nggak terlalu kelihatan awan gitu banget, tapi cuman tinggi. Iya, iya. Nah Masih agak rapet gitu. dia agak rapet. Nah terus kita turun, posisinya kita turun rame-rame karena kan 12 apa 10 orang gitu aku lupa. Turunnya kita misah-misah. Aku bertiga, aku, pacar aku sama temannya pacar aku nih. Yang lain udah turun duluan. Berarti lo terakhir, paling terakhir. Iya aku paling terakhir. Kok kita kayaknya lewat jalurnya salah nih gitu. Itu siang-siang Pak. Terus ada kayak garis polisi gitu. Aku langsung ngomong ke pacar aku, kayaknya kita nggak lewat sini deh gitu kan. Kok kita nemuin batu-batu gede gini? Perasaan tadi nanjak nggak kayak gini gitu. Kalau kita nanjak kayak gini pasti lebih gampang kan. Tapi di situ ada garis polisi gitu, terus aku kayak teman pacar aku juga ngerasa, terus kayak ngomong, kayak kita emang nggak lewat sini deh gitu kan. Iya kita nggak lewat sini tahu aku gitu kan. Pas pacar aku ngehin juga, iya kita nggak lewat sini deh, salah, kayak kita nyasar gitu. Nah aku kayak mikir, wah gue bekas dikasih lihat yang aneh-aneh nih, gue disasarin nih gitu Pak, kayak mikir gitu. Terus aku langsung kayak udahlah aku nggak usah ceritain apa-apa dulu di sini aku gitu kan. Udah tuh aku jalanin aja sama pacar aku sama temennya tuh jalan aja tuh kan, jalan akhirnya nemu mata air. Nah akhirnya kita kan kalau misalkan di gunung gitu kan, kalau misalkan kayak kehilangan jejak kayak suka teriak gitu kan, wuk gitu. Kalau ada yang nyautin berarti deket sama tempat ngecamp. Teriak lah teman pacar aku sama pacar aku kan. Terus aku juga coba kayak ikut bantu gitu. Ternyata ada sautan. Misalkan aku manggil Paniko ngecamp di atas, Paniko denger, Paniko nyautin aku. Oh berarti bukan cuma orang lain balas. Kayak ada orang lain balas. Nah akhirnya kita ikutin suara itu temennya gitu. Dari situ udah kita cerita, kita nyasar kayak nggak, dalam hati aku sih kayak kita nih disasarin loh gitu kayak gitu. Tapi kayak aku biasa aja. Terus kayak temennya pacar aku ngomong kita tuh disasarin gitu. Berarti pas nyampe di tempat camp itu lagi, temen pacar lo ngomong kayak kita nyasar ini, kayak dia cerita hebring gitu kan. Kita nggak lewatin jalur yang sebenarnya kita jalanin gitu. Udah dari situ udah cerita udah selesai, nggak ada hal mistis lagi sih alhamdulillahnya. Pas aku mau naik ke Welirang pun juga sama. Welirang aman, nggak ada, cuman bedanya itu kalau ke Welirang itu angin agak kencang. Terus usahain sih jangan sendiri, atau kalau berdua sih juga usahain sih lebih banyak, karena kan tempatnya itu kalau ke Welirang itu sih anginnya lebih besar banget sih Pak, risikonya lebih tinggi. Ya intinya persiapannya sama teman perjalanannya benar. Jadi gitu, kalau di Welirang sendiri kenapa nggak ada cerita mistis kan, karena di situ juga tempat aktif jalur orang habis angkat-angkat belerang gitu kan, buat warlock itu ngejual ke bawah, dan kita nge-tracknya juga siang, jadi nggak ada yang hal-hal aneh.